menjadi seorang pendidik di zaman sekarang harus bagaimana sih? Agak sulit untuk kita jawab di zaman sekarang, karena beberapa di media sosial seorang pendidik berusaha untuk mendisiplinkan anak didiknya, disebutnya sebuah kekerasan. Namun, apabila anak didiknya menjadi tidak baik, dikatakan pendidiknya tidak berhasil. Kayaknya jadi bahan obrolan yang enak untuk kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, sahabat Hamka, yuk di like dan subscribe YouTube SPS Hamka. Oke, sahabat Hamka, hari ini sudah hadir Dr. Winnie Tarmini M. Hum, salah satu pendidik di Sekolah Pascasarjana UHAMKA sekaligus dosen di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, betul ya Bu ya? Iya, apa kabar Bu ini? Baik. Gimana Bu, sibuk apa sekarang? Sekarang sudah selesai masa perkuliahan, jadi kita semua dosen tuh menyiapkan untuk penelitian hibah ya, DRPCM. Saya juga mensupport mahasiswa untuk ikut mengajukan hibah disertasi. Sudah selesai berarti ya Bu ya? Ya ini masih baru-baru kalau ujiannya sudah selesai ya? Selesai. Jadi bulan Maret diharapkan bisa meramaikan DRPCM ya nanti. Bu, ini aku panggilnya Bun aja ya. Aja. Bunda Winnie begini. Ini kan kadang dilema banget nih buat pendidik zaman sekarang. Apalagi kan sekarang tuh kita nggak boleh terlalu keras dengan anak didik karena bakal dilaporkan atau bagaimanapun ininya ya ke depannya. Nah ini beda nggak sih Bu cara pengajaran zaman dulu dengan zaman sekarang? Ya pastinya berbeda ya karena dinamika masyarakat, apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ya, terbuka gitu, semua bisa mengakses, jadi tentunya berbeda sangat jauh ya dibanding saat saya dulu gitu ya. Saya waktu ini belum lahir kayaknya ya, jadi saya dulu tuh zaman saya SMP lah ya. Jadi kalaupun dikumpulkan di aula gitu, kalau ada yang berdiri tidak betul dipukul gitu kan biasa saja gitu, tidak jadi. Kalau sekarang kan agak beda, jadi kadang sedikit saja langsung lapor gimana. Nah, jadi itu barangkali karena ya ini masa terbuka semua gitu, bisa diekspos akses teknologi ya Bu ya. Akses teknologi. Jadi informasi kalau kita juga terlalu keras bisa dipandangnya kekerasan gitu ya. Padahal maksud guru atau pendidik mungkin sebenarnya ingin mendidik anak didiknya ini ya Bu ya, untuk menjadi etikanya mungkin seperti itu ya. Betul. Memang luar biasa ya kondisi saat ini ada sekarang tuh ada disfungsi literasi ya, jadi kan semua dimudahkan. Betul. Semua dimudahkan, termasuk mahasiswa saya juga kan ya di S1, S2, S3. Jadi dia bisa mengakses apapun di internet ya, dimanapun gitu, tapi belum tentu paham gitu ya, belum tentu paham. Nah itu juga jadi masalah juga sih sebetulnya. Maka perlu sebagai seorang pendidik itu tentunya harus bisa membimbing ya, jadi ada etika gitu ya, etika secara teknologi ya. Jadi karena sebetulnya sudah ada dengan Turnitin, itu juga kan salah satu cara ya untuk supaya terbebas dari plagiat gitu kan, karena mudah semua. Nah, itu semua aplikasi kan sekarang mudah gitu, bisa di sedemikian rupa. Nah, kalau kita tidak punya rasa tanggung jawab, harus bagaimana ya beretika di dalam teknologi digital, tentu saja menjadi masalah. Sahabat Hamka, perlu diketahui nih, Ibu Winnie ini adalah salah satu kaprodi di Sekolah Pascasarjana jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Bu, kalau ngelihat literasi, apalagi di zaman sekarang kan sudah pengaruh ke teknologi ya, gampang banget ChatGPT dan sebagainya. Literasi kita agak kurang nggak sih Bu sekarang? Kita perlu kajian ya sebetulnya ya, kurang atau tidak gitu kan, itu juga perlu kajian yang memang saya katakan kalau kurang. Literasi apa dulu tuh yang disfungsi literasi yang saya katakan tadi. Jadi ini terkait dengan kondisi saat ini ya, di mana semuanya serba mudah tapi belum tentu paham gitu. Sementara kalau proses alami dulu ya, semua berjalan alami kan ada prosesnya panjang. Kalau sekarang kan misalnya dia melihat gitu tanpa dikritisi gitu, langsung main itu, tapi bisa terlihat bahwa itu kayaknya dari AI yang memang
hanya bantu muter-muter ya. di sana juga. Saya pikir juga bukan berarti AI salah, tidak. Itu saya bisa memanfaatkan, ini juga kita memanfaatkan AI ya, Betul. hanya untuk ide gitu, untuk inspirasi saja. Karena kalau kita ciplak semua, kayaknya muter juga di sana terus ya. Iya Bun, karena jujur saya ya Bun ya, kalau ngelihat perbedaan pendidikan dari zaman dulu ke zaman sekarang itu agak beda. Kalau dulu kan SD kita mengarang banyak gitu ya, terus kita juga SMP, SMA. Kalau sekarang kan dimudahkan dengan chat GPT Betul, ini ya, betul, jadi betul, kayaknya sudah template banget nih Bun. betul, Nah betul. sebenarnya apa yang perlu pendidik lakukan di era teknologi sekarang nih Bun ya, supaya mereka nggak terlalu tergantung dengan teknologi yang sudah ada. Iya betul ya, itu satu lagi saya pikir perlu kajian juga. Terus pendidik juga pendidik gimana? Ini kan banyak kasus ya. Kalau misalnya secara umum ya tentu saja ada yang mengatur tentu saja di komisi pendidikan ya. Di sini kalau di ini mungkin PGRI ya. Jadi itu bisa dibicarakan untuk kasus-kasus ya. Harus seperti apa gitu kan? Karena kan itu pasti eh, akan dibuat aturan berdasarkan fakta ya yang terjadi gitu. Jadi itu tentu saja perlu kajian. Kalau saya mengatakan langsung menjawab perlu bagaimana agak sulit. Jawabannya agak sulit. Tapi yang pasti ini juga tantangan buat pendidik gitu. Harus bagaimana gitu ya menyikapi kalau di ini mungkin siswa, kalau di perguruan tinggi kan mahasiswa ya. Karena saya juga sering menemukan seperti itu gitu. Apalagi misalnya kalau ujian gitu kan online ya, online jadi dilakukan di rumah tapi waktu sudah dibatasi kan, berarti dia harus bisa mengalokasikan waktu yang sudah dibatasi misalnya 1 jam gitu ya. Nah mahasiswa itu kan harus bisa, nah dia membuka itu kan terbuka open, kalau dulu kan tertutup harus menghafal gitu ya. Terus ini kalau sekarang kan tinggal melihat langsung explore saja, mencari di internet gitu ya, tapi kadang-kadang waktunya tidak cukup gitu. Kejujuran juga perlu Iya, ya. iya betul betul. Kejujuran utama juga. Nah itu tinggal guru bagaimana sih membentuk siswa menjadi punya rasa tanggung jawab, jujur bahwa. Nah itu juga tugas pendidik. Ya. Masih banyak kalau bicara pendidikan luar biasa ya. Ini Luas sekali ya Bu. luas sekali. Makanya ini fokus mau kemana. Kalau misalnya untuk pendidik ini aja, pendidik yang mana sih yang dimaksud gitu ya? Pendidik mana? Karena pendidik yang junior, senior pasti berbeda. Untuk teknologi ya, sekarang kan banyak yang muda-muda itu memang luar biasa ya, dia begitu cepat. Sementara yang sudah senior gitu ya, dalam teknologi digital agak terbatas gitu karena memang keterbatasan banyak mata sudah. Kan kalau dosen juga sampai 70 ya. Iya 70 betul. kalau profesor gitu ya. Iya Nah, itu ada kendala mungkin ada ya kendala. Bun ya. Seperti saya kan sekarang, maaf ya, Iya. nggak apa-apa buka-bukaan nih. Saya 61 tahun, jadi Masih awet kadang-kadang muda kok Bun. ya, kadang-kadang mau ini, sekarang semua pakai sistem loh. Mau tidak mau saya harus belajar gitu ya. Nah yang belajar saya dan orang muda pasti berbeda. Mulai dari kecepatan mata, tangan gitu ya, itu kan semua pakai ini. Mau tidak mau pendidik harus Mengikuti zaman. tidak bisa tidak. Betul. Walaupun nanti perlu effort juga ya Bun ya. Betul betul. Jadi masalahnya jadi pendidik yang mana juga gitu. Itu juga salah satu catatan ya. Jadi kita juga tidak bisa Karena pendidik itu luas. digeneralisasikan, betul. Kalau di pendidikan bahasa Indonesia sendiri nih Bun, kalau kita lihat kan banyak masyarakat atau anak-anak yang bahasanya kurang enak didengar. Nah ini salah satu bahasa Indonesia kita kan sangat halus sekali. Nah apakah di sekolah ini Bunda sendiri sebagai dosen mahasiswa ya, mungkin ada kisah-kisah dari guru-guru di mahasiswa Bunda gitu yang cerita bahwa pada saat mengajar bahasa Indonesia anak-anak sekarang kurang bagus. Nah itu gimana tuh Bun pandangan Bunda? Ada ya, ini juga kasus juga, memang mau tidak mau ini kan memang terjadi gitu ya, karena faktor itu juga digital ya. Jadi anak-anak itu sekarang malah saya kira multibahasa. Iya, Multibahasa, jadi banyak sekali mereka anak kecil yang bisa banyak bahasa. Nah ini jadi bagaimana nih gitu terpengaruh ke bahasa Indonesianya ya. Nah bahasa Indonesianya jadinya apa? Tadi kalau Mbak Reni tanya itu ke etika ya maksudnya ya. Etika kalau saya kaitkan ke multibahasa, memang multibahasa menjadi positif bisa negatif ya. Tapi kalau kembali lagi lah ini kadang mereka tuh suka bikin bahasa baru, benar nggak sih Bun?
Kadang tuh anak-anak tuh misalkan Oh ya. bisa jadi multi bahasanya, bahkan yang bahasanya belum ada dia create baru lagi yang akhirnya jadi bahasa zaman now kalau anak-anak Iya, sekarang bilang. itu tidak apa-apa karena memang kenyataan seperti itu gitu. Hanya dalam situasi-situasi misalnya di lingkup formal gitu tetap saja itu Tetap harus ya Bun ya. tidak bisa masuk lah gitu. Kalau misalnya kan bahasa itu pasti dinamis ya, bisa Betul. berkembang dan kita tidak bisa menahan. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, harus begini, agak susah gitu. Jadi sikap berbahasa itu tentunya perlu lebih diperhatikan gitu. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab guru, orang tua dan juga pemerintah gitu ya. Jadi ada kebijakan yang mengatur untuk penggunaan bahasa Indonesia. Berarti saling keterkaitan ya Bun ya. Iya, Di rumah bisa. harus diawasi orang tua, di Betul, sekolah dengan betul, guru, betul. juga masyarakat harus saling ini juga ya. Tapi kalau yang ini terkait teknologi digital ya, anak kecil ya, ini langsung cucu saya saja ya, dia bisa beberapa bahasa, banyak bahasa. Kadang-kadang orang tua dibuat kaget, kok bisa dia bisa ada bahasa Jepang gitu ya, ada bahasa Walaupun sedikit-sedikit ya walaupun Bun. sedikit-sedikit. Iya, Nah, ada iya, dua iya. masalah ini gimana? Ini mengganggu. Zaman dulu tuh gini, zaman dulu dikenalkan bahasa asing ya, biar belajar dulu bahasa Indonesia yang betul. Setelah itu baru belajar bahasa asing gitu ya. Tapi sekarang berbeda gitu, karena tidak anak akan bisa banyak belajar bahasa banyak. Betul. Tidak apa-apa, malahan itu bagus untuk dia gitu loh. Anak yang berapa tahun dulu gitu ya, Iya, nanti iya, dia iya. secara alami dia akan memilah dengan sendiri. Tapi dia sudah belajar mengenal banyak bahasa di usia kecil gitu, di usia dini lah ya, di usia dini. Nanti dia akan bisa memilah sendiri. Bun, kalau kita lihat kan di sini generasi sudah generasi alpha ya, yang kita lihat sendiri nggak bisa diatur dengan tekanan dan berbagai macam ya. Menurut Bunda gimana nih Bun, dengan metode pendidikan sekarang, seorang guru atau pendidik pendekatannya dengan anak sekarang Gen Alpha itu apakah Iya, sebagai iya. teman atau Iya, ini juga kasus ya kan anaknya juga tergantung seperti apa. Itu kan latar belakang sosial dari anak itu sendiri. Kalau memang yang berlatar belakang dari keluarga yang memang sudah ini kayaknya tidak ada masalah nggak ada gitu ya. masalah sebenarnya Tapi ya? kadang misalnya dari keluarga yang orang tuanya sibuk dan sebagainya, anak ini kadang agak beda gitu. Harus bagaimana ya pasti kita memberikan perlakuan yang berbeda ya. Makanya seorang pendidik juga saya tuh mengutip ini ya teman juga dia katakan harus matang secara spiritual, cakap secara intelektual gitu ya. Dan juga yang kalau terkait ke teknologi, pendidik sekarang tidak. Iya. Teknologi digital lah memang harus dikuasai. Jangankan yang mudah, saya aja yang tua ini tuntutan SKP semua pakai sistem, BKD semua kan sistem, kan nggak bisa tidak mau. Pernah ada kejadian nggak Bun? Misalkan gini Bun, pada saat kita ngajar nih, atau kasus dari mahasiswa Bunda gitu. Misalnya mereka ngajar, ternyata muridnya lebih pintar teknologi ketimbang gurunya gitu. Pernah nggak? Oh, udah sering gitu. Tapi kita tidak malu juga Iya, gitu iya, karena iya. saya rasa mahasiswa saya sih apa ya namanya, walaupun punya lebih ya, lebih ini dari teknologi, dia tetap dalam satu sisi tidak menjadi arogan gitu, tidak tetap santun. Berarti etika tetap harus dijaga. Iya, Karena walau bagaimanapun guru harus kita hormati ya, sahabat Hamka. iya, bedanya itu aja. Saya pernah katakan juga gini, pengalaman orang tua dan anak, apa yang membedakan ya. Kalau orang tua kan pernah merasakan jadi anak ya, kalau anak belum pernah merasakan jadi orang tua. Betul gitu banget. ya. Jadi memang pengalaman tidak bisa tidak, tetap ada nilai positifnya gitu Iya, ya. dan mereka harus tetap menghormati para pendidiknya tentunya ya Iya, Bun ya. tentunya iya. Itu yang harus mudah-mudahan sih di semua seperti itu ya. Jadi dengan itu saya rasa masalah-masalah kasus-kasus itu juga kalau ini insya Allah deh. Bunda kan dengan kaprodi etika. di S3 PBI ya di UHAMKA. Kalau untuk secara teknologi kita sudah mengikuti perkembangan zaman. Oh iya betul ya, biasa itu karena Mama Kuhamka kan mengikuti ini juga untuk prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia juga fisik keilmuannya memang berbasis digital. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya disertasinya semua untuk ininya berbasis digital. Jadi ada game edukasi atau kalau misalnya ada ini karena bahasa Indonesia dari novel digital yang dikonstruksi gitu ya, sehingga jadi banyak semuanya berbasis digital. Jadi sebenarnya juga harus saling menunjang ya Bun ya. Jadi Iya, teknologinya jalan tapi diimbangi dengan
ini bahasanya betul, juga betul, ya. betul, Dan betul. sebenarnya sangat membantu sih Bun, karena kan kalau di era sekarang ini anak-anak malas baca ya. Dengan Iya, kita iya. siasati teknologi ini sebenarnya mereka jadi ingin Positif ya, tahu gitu. betul, betul. Nah Ya, ini sangat menguntungkan untuk di disertasi itu. iya, betul, betul. Jadi memang untuk teknologi digital itu bisa menjadi inspirasi ya, inspirasi untuk semua. Jadi jangan, memang ada positif negatifnya, tapi saya rasa kalau kita bisa menyikapinya dengan baik semuanya, Aman-aman ini luar aja ya, biasa ya, luar biasa. perubahan digital ini. Saya pikir akan menjadi satu hal yang apa sih, memudahkan juga baik gitu loh, untuk jadi kita bisa dijadikan inspirasi untuk kemajuan gitu Ya. nantinya. Sebenarnya sebuah teknologi itu akan menjadi baik apabila kita mempergunakannya dengan baik juga Betul, ya. betul, Tapi betul. kalau misalkan kita menggunakannya secara tidak baik, hasilnya juga tentu tidak akan memuaskan. Betul Iya, ya Bun ya? iya, betul, betul, betul. Nah kalau di S3 ini kan kemarin sudah ada disertasi ya Bun ya? Iya, Untuk PBI-nya iya, ya, sudah berapa ada. alumni Bun? Yang lulus Untuk PBI? 8, 8 baru ya? baru 8 ya. Insya Allah semester ini akan lagi apa namanya, ada lagi Ada karena lagi, Bu. angkatan sekarang udah mau masuk ke angkatan ke-7. Ketujuh. Alhamdulillah sih punya alumni lulusan 8 mahasiswa dengan judul-judul disertasinya semuanya ada, karena cirinya ya visi keilmuannya itu berbasis digital gitu ya. Berbasis digital juga ini, tapi berprinsip pada dasar spiritual, intelektual, emosional dan sosial. Jadi itu tidak bisa harus ya ada ininya secara spiritualnya bagaimana. Ya, sesuai dengan Intelektualnya, emosional, iya, dan sesuai dengan sosial. visi misi Iya, UHAMKA. iya, Bun mau tanya nih Bun, kalau misalkan kalau kita lihat jenjang antara pendidik SD dengan gurunya itu kan agak jauh umurnya nih Bun. Tapi kalau Bunda kan S3 doktor dengan mahasiswanya, terpaut usianya kan agak sedikit ya Bun ya. Maksudnya tidak terlalu jauh juga ya Jauh Bun. juga sih. Jauh juga ya. Karena sekarang dokter-dokter sekarang Muda-muda ya. luar biasa. Iya, luar biasa. walau begitu kan mereka sudah bisa dianggap sebagai dewasa. Iya. Iya. Nah, Bunda sebagai pendidik di sini, untuk pendekatannya terhadap mahasiswa itu, apakah pendekatannya sebagai teman atau gimana, Bun? Iya, justru itu membedakan ya. Rasanya gitu ya, kalau saya dulu waktu saya S3 dulu tahun 2003, Mbak Rani udah lahir belum? Udah. 2003 saya S3 di Unpad, 2008 lulus. 5 tahun loh, padahal lulus tercepat gitu. Iya. Memang beda ya, beda situasinya. Jadi saya sangat memperlakukan promotor seperti gitu ya, nggak sebagai teman, tapi kadang-kadang takut gitu kalau mau telepon juga, aduh takut salah bicara gitu ya. Kalau sekarang di UHAMKA memang sudah berubah ya, zaman ya, kita sebagai teman. Jadi Sebagai teman, tadi kata Mbak Reni ya, kadang mahasiswa lebih pintar secara teknologi, jadi kita sama-sama, jadi berkolaborasi betul gitu, saling melengkapi. Jadi agak beda ya, kalau misalkan mungkin kalau untuk jenjang pendidikan dasar kita memang lebih untuk sebagai panutan ya Bu ya Bun ya. Tapi kalau misalkan udah jenjang yang seperti mahasiswa, kita lebih pendekatannya seperti teman, karena memang mereka sudah dewasa dan kita bisa saling kolaborasi seperti itu ya. Tapi tetap terjaga walaupun sebagai teman. Mereka tetap menghormati. Tampaknya tidak melanggar gitu ya. Jadi sikapnya masih tetap terjaga, bagaimana sama orang tua, sama teman ini juga sama. Nah, kalau di pendidikan bahasa Indonesia di UHAMKA ini kurikulumnya tentang apa aja sih? Nah, ini sih by riset ya kalau kita. Jadi untuk prodi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia kuliah di satu semester ya. Semester 1 kuliah gitu ya. Nah, semester 2 sudah disertasi, proposal. Proposal, semester 3 kemajuan, nanti dilihat progresnya. Semester selanjutnya semester 4 hasil, kemudian hasil nanti ada kelayakan, tertutup, terbuka. Jadi insya Allah sebelum 3 tahun sih kalau ininya 3 tahun kita sudah bisa meluluskan. Normalnya itu S3 3 tahun Bun? Iya 3 tahun. Tapi bisa nggak sih Bun misalkan dia disertasinya selesai dalam waktu 2 semester misalkan, jadi kurang dari 2 tahun itu memungkinkan nggak ya? Kayaknya kalau ini agak sulit ya, karena kita kan harus publikasi Scopus juga, itu kan cukup lama juga. Tapi dari semester 2 mereka sudah berusaha untuk membuat artikel dari variabel yang penelitiannya itu bisa, jadi waktunya bisa disiapkan
jadi sejauh kenapa harus 3 mungkin tahun gitu. itu proses ininya ya Bu Ya ya, salah dari satunya disertasi juga ya? kan harus fokus ya untuk bisa syarat ujian Iya, tertutup terbuka. Tapi itu udah disiapkan di semester 2. Jadi mulai proposal nanti awal tuh kan ada variabel yang bisa dijadikan diteliti lebih awal lah untuk kajian awal itu bisa dibuat artikel juga. Iya Bun, sekarang aku mau nanya ini nih Bun, sebagai bunda, sebagai orang tua, mungkin kalau melihat kasus-kasus banyak nih sekarang nih, kalau pendidik itu dia disiplin, dilaporin ke polisi. Nah Bunda, kalau melihat dari sisi orang tua, itu inginnya gurunya seperti apa sih kalau misalnya Bunda punya cucu atau punya anak, inginnya pendidiknya seperti apa? Pendidiknya pasti kan kita kalau orang tua memilih ya, memilih, tapi saya rasa juga kenapa sih ada sekolah yang favorit, yang tidak gitu ya. Karena orang tua kadang-kadang harapannya gitu masuk ke sekolah favorit itu semuanya bisa apa lebih baik lah, mulai dari gurunya, fasilitas, sarana semuanya seperti itu. Harus bisa menikmati pendidikan dengan guru yang diharapkan yang ideal gitu. Guru yang diharapkan yang ideal berarti yang tadi yang saya katakan yang cakap secara ininya spiritual, emosional, intelektual gitu. Karena insya Allah dengan itu bisa ini apa namanya menghadapi lah bagaimana perlakuan siswa gitu ya. Jadi itu kan harus bisa seperti itu. Dan berharap sih bukan hanya di kota besar ya, tapi di daerah-daerah ini juga punya pendidik-pendidik yang memang profesional gitu, yang bisa siap untuk mencerdaskan Generasi bangsa tentunya ya. Iya betul. Karena memang kita kan di sini sudah globalisasi ya Bun ya, jadi banyak banget pengaruh dari luar yang mempengaruhi anak-anak zaman sekarang. Kalau misalkan tidak dari pendidik, tentunya nanti kita kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, betul ya Bun ya? Tapi saya sih percaya ya insya Allah ya untuk pelan-pelan lah, insya Allah bisa mudah-mudahan bisa gitu ya untuk kasus-kasus yang memang ini juga kalau memang ada apa secara etik ya ada bisa terjaga lah, jadi semua harus berpikir gitu apa yang akan dilakukan tuh dampaknya seperti apa gitu, jadi harus lebih hati-hati lah kalau sekarang. Ngomong-ngomong soal kode etik Bun, sebenarnya kalau sebagai pendidik ataupun dosen ataupun guru, sebenarnya ada batasan-batasan tertentu pada saat kita menegur siswa ataupun anak didik kita nggak sih Bun? Maksudnya gimana? Secara tertulis gitu Bun, sebenarnya ada nggak sih? Jadi biar nggak salah gitu guru-guru yang ada gitu. Mudah-mudahan setiap sekolah harusnya ada ya kalau komisi etis yang harusnya seperti apa gitu, di perguruan tinggi juga kan ada. Bahkan begini, yang saya tahu nih zaman dulu ya ada dosen saya yang doktornya udah lama gitu, sekarang masih itu ada terkait dengan komisi etis gitu, jadi tidak bisa guru besar gitu. Jadi itu kan mempengaruhi ya untuk karir gitu, maka nomor satu itu malahan di samping yang dalam aspek intelektual akademiknya bagus, tapi misalnya dalam soal itu juga akan menghambat gitu, untuk ke depannya, maka berarti itu sangat penting kalau sangat begitu. penting ya. Berarti untuk sahabat Hamka di luar sana, untuk menjadi seorang pendidik juga harus melek teknologi, terus juga etiknya juga harus dijaga agar bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mungkin untuk orang tua juga harus bisa membantu pendidik di rumah juga ya Bun ya, karena kan perlu kolaborasi dari orang rumah juga ya Bun. Betul. Tidak bisa semua diserahkan pada sekolah ya, pada guru. Iya betul. Jadi memang harus makanya ada sebetulnya kan di sekolah ada hubungan orang tua yang itu kan ada komite ya, komite orang tua murid gitu ya. Nah itu tuh di perguruan tinggi pun ada. Oh ada ya Bun? Harusnya ada gitu. Pikir Cuma di UHAMKA ada nggak? Harusnya ada ya. Yang saya tahu ada komite orang tua untuk di perguruan tinggi. Di itu ada tuh kalau yang saya tahu di ada komite orang tua, malahan itu orang tua tuh karena tahu ya ITB mungkin ininya banyak ya yang pinter-pinter gitu, tapi misalnya tidak dalam hal finansial kurang, itu komite orang tua mahasiswa itu bisa membantu malahan gitu. Iya, karena kalau kebetulan aku juga punya anak Bun, jadi di sekolahnya itu memang ada komite, jadi penjembatan antara guru dengan orang tua. Betul, jadi kalau misalkan ada informasi ataupun ada hal-hal yang ingin disampaikan itu melalui
komite itu iya. bisa. Iya, betul. Justru itu kan jembatan untuk mediasi Betul. masalah-masalah yang terjadi. Bun, kita tahu nih waktu Bunda agak sibuk pasti. Jadi aku mau nanya, kira-kira ada nggak sih pesan-pesan Bunda untuk para pendidik di luar sana, baik pendidik yang dasar, menengah, ataupun dosen gitu, untuk di zaman sekarang ini? Iya, pokoknya sebagai pendidik tadi ya harus siap dengan perubahan yang begitu cepat beradaptasi lah ya. Dan tentunya teknologi ini menjadi tantangan ya, teknologi digital tantangan untuk bisa lebih baik gitu ya, bukan berarti suatu jadi apa, bukan ancaman ya, kayaknya kayak enak dianggap banget ya. Tantangan bagaimana bisa memanfaatkan teknologi digital itu menjadi sesuatu yang lebih baik untuk pendidikan di Indonesia. Yang pasti itu tadi harus melek teknologi juga ya, walaupun usia tidak muda lagi, tapi tetap harus menyesuaikan diri dengan teknologi. Ya, jangan sampai para pendidik tidak mengikuti perkembangan zaman karena iya. support sistem juga ya. Betul, semua udah pakai sistem, luar biasa. Oke, terima kasih Bunda atas waktunya. Untuk sahabat Hamka, kalau ada yang ingin memberikan kira-kira ide apa atau obrolan apa untuk nextnya di podcast Hamka, boleh dicatat, direspon di YouTube SPS Hamka. Yuk, jangan lupa untuk subscribe dan like SPS Hamka. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.